everyone, perkenalkan nama saya Fitri Nova Yulianti. Kali ini saya akan memperkenalkan ide bisnis saya, yaitu bunga kawat bulu. Untuk bunga ini bukan hanya sekadar hiasan biasa, tetapi juga solusi dekorasi kreatif yang tahan lama dan ramah lingkungan. Bunga kawat bulu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti dekorasi rumah, hadiah, ataupun souvenir pernikahan. Nah, di pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan apa sih bunga kawat bulu itu. Jadi bunga kawat bulu ini terbuat dari kawat bulu yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat. Kawat bulu yang mudah dibentuk dan memiliki banyak warna menjadikannya bahan ideal untuk membuat berbagai macam kreasi, termasuknya salah satunya adalah bunga. Bunga kawat bulu memiliki banyak keunggulan dibanding bunga asli. Bunga kawat bulu tidak akan layu dan dapat disimpan selama bertahun-tahun. Bunga kawat bulu juga dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, contohnya itu seperti gantungan kunci ataupun bunga, sehingga dapat disesuaikan dengan selera dan kebutuhan kita. Lalu yang kedua, ada visi dan misi perusahaan. Untuk visi, menjadi produsen bunga kawat bulu terkemuka yang mendukung kreativitas dan keberlanjutan. Visi kami yaitu menghasilkan produk yang inovatif dan berkualitas. Lalu yang kedua ada memberdayakan pengrajin lokal untuk mendukung ekonomi kreatif. Nah, maksud dari visi dan misi tersebut yaitu kami ingin menjadi produsen bunga kawat bulu yang terkemuka yang mendukung kreatif dan keberlanjutan. Kami berkomitmen untuk menghasilkan produk inovasi, memberdayakan pengrajin lokal dan mendukung ekonomi kreatif. Dengan mimpi besar kami untuk membuat produk ini jadi terdepan di bidang dekorasi kreatif yang ramah lingkungan. Kami ingin terus berinovasi untuk memberi peluang para pengrajin lokal dan ikut membantu memperkembangkan ekonomi kreatif di Indonesia yang tentunya juga mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga ada aspek pemasaran, yaitu ada target dan segmen pasar. Kami itu menargetkan ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, anak-anak, ataupun toko-toko souvenir lainnya. Lalu yang kedua ada kebutuhan pelanggan, yaitu produk dekoratif yang unik, tahan lama, dan terjangkau yang pastinya ramah di kantong. Lalu yang ketiga ada ukuran dan tren pasar, yaitu pasar lokal yang terus berkembang terutama pada tren dekorasi minimals. Lalu yang keempat ada situasi persaingan, beberapa kompetitor yang menawarkan bunga buatan dari bahan plastik. Lalu yang kelima ada kalkulasi ataupun perkiraan pasar. Kami itu menargetkan penjualan dengan 80-100 unit per bulan dengan pendapatan 8 juta per bulan. Lalu yang keempat ada rencana pemasaran, yaitu ada strategi pasar, penjualan, dan distribusi dengan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Marketplace dengan Shopee ataupun Tokopedia. Dengan melalui media sosial ini kita bisa menampilkan bagaimana cara pembuatan bunga kawat bulu, ataupun dengan menampilkan bagaimana setelah jadinya bunga kawat bulu itu. Hal yang kedua ada penerapan penempatan harga. Harga kami mulai dari 20.000 hingga 100.000 per unit tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Dengan juga penawaran desain khusus untuk pelanggan tertentu dan pembelian dengan jumlah yang besar. Lalu yang ketiga ada periklanan dan promosi. Yang pertama kita menggunakan media sosial untuk promosi organik dan iklan berbayar. Yang kedua memberikan diskon spesial untuk pelanggan pertama dan promo bulanan. Lalu juga yang keempat ada lokasi pemasaran, fokus pada platform digital seperti e-commerce dan media sosial, dan juga menawarkan penjualan offline melalui komunikasi komunitas lokal dan bazar kerajinan. Lalu yang kelima ada aspek risiko, yaitu adanya masalah-masalah yang potensial. Yang pertama ada sulitnya memperoleh bahan baku berkualitas tinggi. Lalu yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku, sulitnya saat membentuk kawat bulu sesuai pola yang diinginkan. Lalu yang kedua ada resiko dan hambatan, yaitu pertama ada persaingan dengan produk dekorasi plastik yang lebih murah. Lalu yang kedua ada ketidakpastian tren pasar dekorasi. Lalu yang ketiga ada tindakan alternatif, yaitu bisa dengan diversifikasi desain produk dan menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal. Nah, lalu yang keenam ada perkiraan finansial. Yang pertama ada analisis laba rugi, yaitu pendapatannya ada 96 juta
bulannya 8 juta, lalu ada biaya produksinya 72 juta per tahun, dengan per bulannya itu ada 6 juta. Lalu ada laba bersihnya itu 24 juta itu per tahun, dengan per bulannya itu 2 juta. Yaitu ada arus kas dengan positif mulainya bulan kedua. Yaitu ada analisis BEP-nya ya, tercapainya itu pada bulan keempat sekitar 4 bulan. Lalu ada biaya atau total biaya operasionalnya itu 6 juta per tahunnya. Selanjutnya ada rencana anggaran, yaitu pembeliannya bahan baku dengan 5 juta, promosi dan iklannya itu 1 juta, operasionalnya dan perlengkapan itu 2 juta. Untuk rencana anggarannya itu bulan pertama, yaitu produk awal, promosi dan distribusi awal itu total 5 juta. Lalu ada penahapan finansial, yaitu tahap pertama ada promosi dan iklan awal atau di bulan ke-1. Untuk tahap keduanya itu mulai penjualan reguler dan evaluasi pemasarannya itu bulan kedua dan bulan ketiga. Lalu ada tahap ketiganya, yaitu penyusunan strategi pemasaran berdasarkan harga penjualan, yaitu dengan bulan keempat. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan video ini, dengan fokus pada kreativitas, kualitas, dan keberlanjutan, bisnis bunga kawat bulu ini memiliki prospek yang cerah. Dengan optimis dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus memperbaikan pengalaman dekorasi yang unik dan memuaskan. Intinya, bisnis bunga kawat bulu ini punya masa depan yang cerah karena fokus di kreativitas, kualitas, dan ramah lingkungan. Kami yakin bisa memenuhi kebutuhan pasar sekaligus kasih pengalaman dekorasi yang unik dan memuaskan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video, yaitu bagaimana cara pembuatan bunga kawat bulu itu. Silakan ditonton ya sampai selesai.
penjelasan dari saya. Belajar hari ini, sukses esok nanti. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu lagi. Dadah.